Pada tahun 2015, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menciptakan inisiatif Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) untuk mencoba meminimalkan penghindaran pajak oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Inisiatif BEPS ini menghasilkan serangkaian rekomendasi yang diadopsi oleh negara-negara G20 dan kini telah diimplementasikan di berbagai yurisdiksi di seluruh dunia untuk mengurangi kesenjangan dan ketidaksesuaian dalam sistem perpajakan internasional. Namun, inisiatif BEPS tidak mengurangi masalah yang ditimbulkan oleh digitalisasi ekonomi, terutama seputar alokasi hak pemajakan antar negara. Pertanyaan utamanya adalah, di mana perusahaan seharusnya dikenakan pajak? Di negara perusahaan tersebut menjalankan bisnisnya, atau di negara perusahaan tersebut berbasis? Oleh karena itu, OECD meluncurkan pendekatan dua pilar baru untuk mengatasi masalah yang muncul pada tahun 2019 ini. Pilar 1 dan Pilar 2 merupakan bagian dari diskusi OECD untuk mereformasi sistem perpajakan internasional. Belakangan ini, ekonomi dunia semakin terdigitalisasi sehingga menyebabkan pergeseran keuntungan ke yurisdiksi dengan pajak rendah atau swapa pajak. Oleh karena itu, dua pilar telah dirancang untuk mencoba menciptakan sistem pajak global yang lebih adil dan merata. Pilar pertama adalah kerangka kerja untuk mengalokasikan hak pengenaan pajak antar negara berdasarkan di mana MNC terbesar menghasilkan keuntungan mereka. Ini berarti bahwa perusahaan-perusahaan besar akan membayar pajak yang adil di mana mereka melakukan bisnis, bahkan jika mereka tidak memiliki kehadiran fisik di sana. OECD memperkirakan hak perpajakan sebesar 200 miliar dolar Amerika per tahun dapat direalokasi sehingga menghasilkan keuntungan pendapatan sebesar 13 miliar sampai 36 miliar dolar Amerika jika perjanjian ini diterapkan. Pilar kedua, yang juga dikenal sebagai Proposal Global Anti-Base Erosion (GLOBE), difokuskan pada penetapan tarif pajak minimum global yang harus dibayar oleh perusahaan multinasional atas keuntungan mereka dimanapun mereka berada. Pilar ini mencoba untuk menciptakan lapangan bermain yang setara bagi semua negara dengan tarif pajak perusahaan minimum 15%, sehingga mengurangi insentif bagi perusahaan untuk mengalihkan keuntungan ke negara swapa pajak untuk menghindari pembayaran pajak. Hal ini diperkirakan dapat meningkatkan pendapatan tambahan sebesar 220 miliar dolar Amerika secara global setiap tahunnya. Kerangka kerja inklusif OECD atau G20 tentang BEPS adalah sebuah platform global yang didirikan pada tahun 2016 untuk kerjasama dan kolaborasi dalam hal perpajakan internasional untuk mencoba memperbaiki masalah perpajakan global. Inisiatif BEPS menunjukkan perlunya kerjasama yang lebih besar di antara negara-negara untuk mengatasi masalah-masalah ini. Dan kerangka kerja inklusif diciptakan sebagai cara bagi negara-negara untuk bekerja sama dalam mencari solusi. Platform ini menyatukan lebih dari 140 negara dan yurisdiksi dan beroperasi dengan pendekatan berbasis konsensus. Secara teori, semua anggota memiliki suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan. Diskusi yang sedang berlangsung mengenai Pilar 1 dan Pilar 2 dari proyek reformasi pajak OECD telah melibatkan konsultasi dan keterlibatan yang luas dengan para pemangku kepentingan dari pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Pendekatan dua pilar ini telah menjadi subjek negosiasi dan konsultasi yang sedang berlangsung, dengan tujuan untuk mencapai solusi berbasis konsensus. Beberapa negara seperti Irlandia dan Hungaria percaya bahwa hal ini akan berdampak pada kemampuan mereka untuk menarik investasi asing. Negara-negara lain seperti Brasil dan India telah mengajukan pertanyaan tentang keadilan proposal tersebut
dan dampaknya terhadap negara-negara di belahan dunia selatan. Sejak Oktober 2021, 136 negara telah menyetujui proposal tersebut dengan syarat proposal tersebut harus melewati sistem hukum internal mereka sendiri. Nigeria, Kenya, Sri Lanka, dan Pakistan masih belum setuju karena mereka percaya bahwa proposal tersebut tidak cukup jauh. Meskipun telah ada kemajuan yang signifikan dalam negosiasi Pilar 1, sulit untuk mengetahui kapan dan apakah kesepakatan akhir akan tercapai. Pilar 2 dari proyek reformasi pajak OECD lebih mungkin terjadi daripada Pilar 1, karena ada konsensus yang lebih besar di antara negara-negara yang berpartisipasi tentang perlunya tarif pajak minimum global untuk mengatasi penghindaran pajak oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Namun, politik internal negara-negara besar seperti Amerika Serikat mungkin lebih penting daripada kerangka kerja inklusif. Secara keseluruhan, kedua pilar perpajakan ini bertujuan untuk mengatasi tantangan ekonomi digital dan memastikan bahwa perusahaan multinasional membayar pajak yang adil sekaligus mempromosikan kepastian pajak dan mengurangi sengketa pajak antar negara. Kedua pilar ini telah menyatukan banyak negara melalui kerangka kerja inklusif. Namun, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, baik di dalam maupun di antara negara-negara sebelum kedua pilar ini menjadi bagian dari hukum internasional.